Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, buat semuanya. Di depan kita sudah ada motor Vision All. Ini tipe All ya. Untuk kendalanya bisa lihat video berikut ini ya. Nah, itu tadi ya kendalanya. Jadi poin utamanya itu motor berebet, terus ngebul tipis juga di RPM atas. Tenaganya seperti bukan motor Vision pada umumnya. Performanya udah nggak responsif. Terus ini bakal kita lakukan pembongkaran di area. Kita cek dulu ya di bagian throttle bodinya. Sepertinya sih kalau ngelihat kondisi fisiknya ini motor jarang dilakukan perawatan rutin. Jarang ini. Bisa jadi filter udaranya terlalu kotor, throttle bodinya kotor, udah berkerak mungkin. Kalau itu nanti kita bongkar dulu langsung. Terus kita juga bakal bongkar bagian atasnya ya, blok dekselnya kita lihat dulu untuk kendala ngebulnya. Sebenarnya nggak parah sih kategorikan ngebul tipis lah motor ini. Jadi di RPM atas aja, sama motor panas, sama berebetnya juga lumayan parah. Nah, kalau misalnya ini pembongkarannya sudah selesai, kemudian kita pasang lagi, kita belikan komponen yang memang udah mengalami kerusakan, masih berebet, ada dugaan kuat juga full pumpnya udah mulai lemah, bisa jadi berebet kayak gitu. Intinya kita bongkar dulu aja, kita cek, kita bersihkan, intinya kita tangani buat ngabul putihnya lah. Setelah itu kita lakukan pembersihan, rakit kembali. Kalau memang masih berebet lagi seperti video tadi di awal, berarti full pumpnya bermasalah. Udah itu aja. Formanya udah kayak bukan motor Vision ini, parah. Kita langsung cek aja ya, kita lakukan pembongkaran. Ini malam hari bongkarnya, karena kalau siang hari ya maklum lah, saya masih bekerja menjadi karyawan di perusahaan, makanya ada luang waktu ini cuman malam hari, mau tidak mau kan kita lakukan. Ini sebenarnya motor ini punya temen saya yang dia jual, kemudian karena kepepet lah kali, sangat murah sih ya, intinya murah lah motor ini, nggak seperti harga pasaran Vision. Murah lah ini pokoknya. Ini kita akan lakukan restorasi juga, banyak sih kalau mau diturutin. Ini kita langsung lakukan pembongkaran aja. Pengen saya turunin mesinnya ini ya, karena pengen keleluasaan aja dalam melakukan pembongkaran, pemasangan juga nanti enak gitu loh, leluasa. Sebenarnya kalau bagian blok deksel itu
mau kita bongkar sebenarnya nggak perlu turun mesin. Kalau itu aja ya, terkecuali dia belah mesin harus turun dia. Cuman saya pengen keleluasaan aja, jadi nyaman kita melakukan pembongkaran dan pemasangannya nanti. Oke. Tahu nih olinya masih ada tangga. Letak sekali olinya ya. Kita keluarin olinya, radiator, copot knalpot, buka tangkinya. Terus kita lihat nih filternya nih kotor parah nggak sama throttle body. Ya mungkin teman-teman punya Vision yang mengalami kendala yang sama mungkin kan. Nah ini sini ya, buka radiatornya. Nah baru ini. Kalau bukanya panas, masih panas, hati-hati ya, nyembur. Hati-hati karena masih banyak, masih ngocor. Kunci Vision itu enggak di atas kulkas ya. Ini ada knob, nah ini diatasin strike. Nah, terus yang ini ditekan ya, nah yang ini ditekan, terus tarik. Bisa. Udah jangkriknya cuy. Anak jangkrik aduh Melayu ndek terlalu kotor lah, lumayan.
Ah, siap Mardoy. Ini sih ya. Itu rusak apa? Yang mana? Yang ini. Nah. Nih. Ini bukan nih. Oh, nah. Tar dulu, tar dulu. Ayo. Enggak sih. Udah belum? Nah, Nah. Angkat ya. angkat. Atos. Dinamo starter. Ya, kasih semua. Itu yang gabut. Oke. Yang mana dulu ini lah? Goyang-goyang dulu ya. Nah, lu dorong aja dulu. Dorong ke atas. Kita ya. Yuk. Udah kena. Udah. Taruh aja dulu. Lihat yang pindah dulu, lihat. Ayo, Dai, sak. Ya, mesinnya udah turun. Ya ginilah kalau bongkar di kosan, tempatnya sempit. Kita mekanik amatiran. Buka dulu ini semuanya. Nah ini nih bisa dilihat. Ada kejutan. Nah ini bisa dilihat buat area throttle body. Kotor sekali. Waduh. Ini motor orang berbet. Nah. Ini motor, waduh. Kang, sesuk nek kalau punya motor ya dirawat gitu loh. Masa motor servis throttle body ini aduh paling berapa gitu kan. Wah. Piye enggak aduh. Tenagane kau ini maksa kon enek tenagane piye. Ya kayak gini aduh.
Sangat parah perlakuanmu. Mungkin itu yang jadi penyebab berebet. Terus juga dia lagi jalan ngeng, terus turun gas, agak delay dulu, dia digas lagi, berebet, baru enak. Itu bisa jadi nih, throttle bodinya nih kotor. Kalau ini udah dibersihin masih kayak gitu, artinya masih ada kendala atau permasalahan yang lain. Bisa jadi full pumpnya yang lemah, injektornya yang memang udah mulai bermasalah, itu bisa jadi. Tapi dengan catatan ini throttle body ini bersih. Ini namanya throttle body. Nah, terus juga namanya motor injeksi itu sangat rentan kalau ininya kotor juga. Nih, filter udara ini lumayan kotor. Ini mempengaruhi juga ini. Makanya motor injeksi itu sudah ada per kilometer berapa harus ganti filternya, itu harus diganti. Terus ininya juga sering-sering diservis, entah 3 bulan sekali, entah 2 bulan sekali, tergantung pemakaiannya. Kalau udah kotor kayak gini kan nggak enak gitu motor dipakai. Ini waduh, klepnya mungkin itu parah juga ini klepnya. Karena jalur-jalur ini kalau tipe motor injeksi ini rentan. Ya bisa jadi kendalanya kayak tadi, motor berebet, performanya menurun. Nih. Ini waduh kotor. Tanganku juga kotor, Cak. Kita kobel. Kotor ini. Ini motor mungkin sekedar dipakai-pakai doang. Kayak gini nih contohnya. Luarnya aja kayak gini ini. Nah, lagi dalamnya. Waduh. Wes engko bersihin aja nanti ini, copot semuanya. Kita lihat businya dulu. Ini ngebul tipis juga, mungkin karena throttle bodinya terlalu kotor juga itu bisa. Ya tadi itu kan udah lendut semua kayak gitu, hitam. Wah, hitam parah. Basah sih ini, kalau ngelihatnya bus ini basah. Nah kayak gini lah. Yuk langsung bongkar aja nih. Ininya dibongkar. Pakai smoothie banget. Ora ono gunane.
Kalau bongkar motor yang jarang dibongkar kayak gini, buat kecil kayak gini nih, hati-hati ya. Kadang-kadang patah dia. Vixen sering bener nih Vixen. Seret-seret kayak gini jangan terlalu dipaksa. Kalau dirasa seret banget jangan dipaksa. Itu terjadi pengerakan nih di dratnya. Dipaksa ya patah dia bautnya. Pendatangmu. Ini lendut semua ini. Tah. Ini apa ini? Coba kalau ada yang tahu ini apakah ini residu oli atau memang spool pumpnya bocor, water pump. Kayak gini. Kok kayak gini? Coba kalau ada yang tahu komen aja. Kolom komentar ya. Tapi kalau water pumpnya bocor, anehnya olinya nggak apa-apa. Terus tadi radiatornya juga masih utuh. Ini menandakan bisa jadi motor jarang dilakukan pembongkaran. Geli aku, Cak. Tek dulu. Nah, kalau turun kayak gini nih enak, leluasa. Bongkar pasang sininya itu enak. Ora ono gunane. Menyendiri. Vixen bukan sembarang Vixen.
sempit cak, sempit, krunya sempit. Ora ono gunane. Bergerak. Nanti kita sekir ulang nih semua klep. Seperti itulah. Stonnya lumayan bergerak. Coba lepas bloknya. Hati-hati ada yang masuk baut. Nanti kita cek ada yang baret enggak, ntar. Kerak sangat ya. Kita cek ringnya juga. Oh, ini ring bilasnya macet, nggak bisa gerak lagi. Kalau ini kan masih mau gerak deh. Terus untuk setang sernya juga nanti bakal kita cek keseluruhan. Kok suaranya sih masih halus ini. Lumayan halus ya. Katamu sayang cuma aku. Ini ingetin nih, kalau mau nyopot pen nih, sini namanya ada pen piston ini ada sepinya. Hati-hati, nanti kalau nggak ditutup kayak gini bisa masuk ke mesin, bisa masuk ke crankcase dalam sini. Kalau udah masuk, kalau bisa dikeluarin syukur, kalau nggak bisa salam bongkar mesin, iniin semua. Lah mesin cuman gara-gara ini nih. Kalau ini udah masuk ke sini pak, masuk ke dalam mesin, kalau bisa dikeluarin syukur, kalau nggak bisa dikeluarin terpaksa belah mesin ini. Kan hati-hati. Pennya juga ini masih bagus sih, nggak ada spasi. Jadi ini ada batas nih. Ini coba dulu aja. Nah ini kan ada apa namanya? Ada perbedaan tadi. Ini ada garis nih. Ini juga ada garis. Nih, ini ada garis. Di sini ada garis.
Nah, kalau garis ini kalau ada gerendelan kerasa lah intinya di tangan kayak gini. Itu bisa jadi pen piston ini udah aus. Cuman kalau ini masih mulus, dia cuman ada batas jalur oli aja. Berarti masih bisa dipakai. Nah, ini pistonnya kerak. Nggak tahu ini ngebul tipisnya. Ini bisa jadi ring bilasnya. Ini ada di bawah sini. Ini ring bilas. Ring kompresi 2, ring kompresi 1. Nah, ini untuk ring kompresi 1 nya ini masih nggak tahu, ini nanti kita cek di boringnya ya, tahu kerenggangannya kayak apa. Kita copot dulu, soalnya ngebulnya nggak parah gitu, ngebul tipis lah ini. Nah, ini udah macet. Nah, ini ring apa, ini namanya ring bilas, ring cacing. Ini udah macet, Pak. Jadi ini udah gagal dia dalam menjalankan tugasnya. Ini untuk membilas oli, karena di sini ada bolongan. Di dalam piston ini tuh ada bolongan. Itu jalur oli, jalurnya tembus ke sini. Nah, ini ringnya sudah macet karena keraknya sudah lama ini nggak diganti. Si bawaan kayaknya nggak tahu juga lah. Intinya ini macet udah. Nanti kita cek sama buringnya. Kira-kira mau diganti sepaket apa memang cukup ganti piston ringnya aja. Kalau ngeliat kondisinya mah ya kayaknya ganti piston aja berani kayaknya. Belum tak cek. Katamu sayangmu cuma aku. Nanti iki ujungnya iki. Oh iki. Parah ya keraknya. Kalau ini bisa juga kayak gini, tenaganya loyo motor ya, keraknya ini bersihin. Bila kalau terjadi baret pada buringnya ya ganti buringnya sepaket, no pistonnya. Nah, ini mempengaruhi juga kayak gini nih. Kerak. Nanti kita cek. Mau ngecek setangnya dulu. Kira masih enggak dia. Kalau goyangnya kiri kanan itu masih normal, cuman nggak, kalau terlalu banyak juga ke kiri dan ke kanannya terlalu banyak itu udah bermasalah. Cuman ini batas geraknya normal, ada spasi cuman nggak banyak. Ini masih aman kayaknya kita cek detail. Belum menemukan titik geraknya. Ini ada suara ya, apa namanya, kletik-kletik itu ada ini, apa namanya, gear penghubung dinamo starter ini.
Kirinya di sini nih. Nih kirinya nih. Wani. Ini belum terjadi kerusakan di sini. Sini masih aman. Jadi nggak perlu belah mesin. Oke, kita sekarang ke blok. Motoring ngebul tipis. Vixen sebenarnya udah nggak heran lah. Kalau Vixen ngebul itu udah nggak heran. Karena kadang-kadang ya lampir oli deh nih. Kadang-kadang makan oli. Nggak kelihatan ngebul. Masih mulus, kalau kelihatannya masih mulus tuh. Nggak ada baretan sama sekali di sini nih. Curiganya sih ada di ring piston yang udah mengalami aus. Itu kecurigaannya ya. Nah di sini biasanya di sini nih jadi baretan. Nih di sini nih biasanya baret. Nah di sini atas bawah lah, intinya atas bawah sini nih sering banget. Kalau dia ngebulnya parah itu ya. Cuman ini nggak parah, bisa jadi pistonnya tok. Kita cek ring. Dar siap mardoy. Aku jijik sama kamu. Nah terus ini ada batas. Kelihatan nggak sih? Nah ini kan ada batas ini. Coba bang. Nah ini ada batas. Ini batas pergerakan piston ya. Gesekan piston sama blok silinder ini. Nah ini batas dia gerak. Bila mana batas ini kalian raba ada gerendel, ada spasi kerasa di tangan, redet, itu silinder bloknya ini bisa mengalami keausan. Cuman ini masih mulus, kerasa di tangan, nggak kerasa, masih mulus banget. Ayo. Ini cara ngecek apa? Ring piston. Kibok nggak ada bensin ya? Masukin ringnya, dorong pakai piston. Keluarin lagi pistonnya pelan-pelan. Ini sebenarnya ini nggak terlalu parah, cuman udah lumayan longgar ya. Ring pistonnya udah lumayan longgar. Tidak terlalu longgar, cuman udah termasuk kategori longgar, cuman belum terlalu. Korek. Pakai kameranya pakai yang full HD. Udah ini. Hah? Udah. Lalu mah kamera HP mah doy.
ring kompresi pertama. OTW iPhone. Langsung beli kamera kalau kontennya rame mah. Pay later gitu ya. Dorong pakai piston. Baret gak dari share-nya? Share-nya sih enggak, cuman ngerak aja. Nah, ini udah lumayan longgar nih. Ini yang pertama, ini kompresi yang atas. Kelihatan lah ya. Udah lumayan longgar ini. Standarnya saya itu berapa mili, 0,0 berapa mili gitu lupa. Cuman ini termasuk udah lumayan longgar, Cak. Kalau ininya masih bagus ini, masih berani lah dipakai bloknya silinder. Ngebul tipis itu banyak faktornya. Bisa jadi dari seal clamp-nya yang udah mulai bocor. Terus dari ring sehernya, ini udah kelihatan dari ring sehernya, ring piston, ring bilasnya udah macet. Pistonnya masih baretan normal gitu, nggak baretan parah banget gitu. Oke. Asap ya? Kita bongkar. Sumpek. Korek mana deh? Dari itu di belakang Supra ya. Iya. Salah beli itu saya. Gua pakai om. Cabut aja ininya. Nah, ini namanya Templar. Templar ini nggak perlu khawatir ketuker antara in sama egg, karena ini beda dia. Jadi nggak bakalan ketuker, jadi jangan khawatir. Baru di sini nggak bakalan bisa. Ini ketuker sini nggak bakalan bisa tuh. Itu juga sama yang ini nggak bakalan bisa, makanya jangan khawatir ketuker. Cek juga ininya nih untuk apa namanya, lar Templar ini masih bagus nih. Kalau goyangnya kiri kanan kayak gini nggak masalah, yang penting jangan terlalu banyak. Kalau goyangnya udah atas bawah, gedek-gedek, itu bermasalah, motormu kasar suaranya. So ini kan kategori masih halus mesinnya. Berarti kan alias setuju mulu. Akun asnya juga masih bagus, mulus. Olinya kayaknya rutin ini orangnya ini. Kita copot klepnya. Dapat klep ininya diganjel, jangan lupa nih.
bagian ini diganjel. Tekan agak diputer gitu bukanya. Keras banget ini ya. Palu mana ya palu? Yang gede tuh palunya. Ini satu lagi. Taruh di sini buku labnya nih, selipin di per. Selipin di per buku labnya biar nggak hilang. Labnya ada 4. Ini in ada 2, X ada 2. Awas ketuker. Cuman kalau sebelum disekir nggak apa-apa dibongkar. Cuman pas sudah dilakukan penyekiran ini awas keliru, nanti dia dudukannya sama payung klep ini kan udah menyesuaikan dengan rumahannya ini. Kalau dia beda nanti malah bocor, percuma nyekir kayak gitu. Masih ini sih, seal klepnya masih lumayan, belum bocor. Kalau ngecek seal klep bocor enggaknya, tutup. Nah ini kan seal klepnya ini tutup pakai jari, terus tarik klepnya. Kalau ada bunyi ceplok masih bagus. Nah itu masih bagus, belum bocor tuh, denger kan? Masih pada bagus. Kalau seal klepnya berarti masalahnya ada di ring piston tadi. Ceplok katanya, itu masih bagus. Masih pada bagus, belum bocor kalau kayak gitu tuh. Cuman kalau udah dibongkar kayak gini, bersihin semuanya terus dilakukan penyekiran, tetap ganti sekalian yang ori, yang bagus. Harganya murah kok si klep mah. Belum ada yang goyang juga, buat klepnya masih bagus. Rumahan sama batang klepnya masih bagus. Masih bagus. Nah, jadi untuk hari ini sampai sini dulu.
motor ini kalau pas berbet, ini kendalanya bisa jadi ada di throttle body. Oh, kotor. Ini motor jarang sekali dilakukan penservisan secara rutin, itu jarang ini. Bisa kotornya kayak gini. Ini faktor utamanya bisa di sini. Terus faktor keduanya yang berbet bisa jadi ini juga udah terlalu kotor, filter udara. Karena motor injeksi ini rentan sekali bagian ini. Ini nanti dilakukan pembersihan. Bersihkan semuanya. Terus tadi pistonnya diganti, ring pistonnya diganti. Bloknya masih pakai yang itu aja karena belum terlalu baret. Karena motor ini kok saya lihat nggak telat oli. Olinya nggak telat. Ganti ring piston ya, seset. Ganti seal klep, sekir ulang, bersihin ruang bakar. Ininya kerak-keraknya, kerak-kerak jahanam bersihin. Karena kerak-kerak ini juga kalau kotor kayak gini nih mempengaruhi performa mesin. Sama ini yang kotor. Kalau ini sudah dilakukan pembersihan, terus piston ringnya udah dilakukan pergantian juga, ininya terus sudah dibersihin, di sekir klep biar nggak bocor, masih masih berbet, berarti ada faktor lain yang sudah bermasalah. Bisa jadi full pumpnya yang sudah lemah atau injektornya yang sudah bermasalah, itu bisa jadi. Ini tempat injektornya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ya, karena ngeliat fisiknya kayak gini, mungkin faktor utamanya bisa jadi ini. Karena kalau menduga-duga, namanya ini kan analisa, bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak, kayak gitu. Udah cukup sampai sini dulu, udah malam. Besok kita cari alatnya, terus kita rakit. Nanti tunggu aja hasilnya ya. Oke.